Ini dakwah dari Almaty yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah tentang surga dan neraka. Ini surga yang dijanjikan Allah kepada Almaty dan kaumnya. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga yang mengalir sungai-sungai. Dua ayat ini berbeda kondisinya. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya adalah sungai Artesis. Yang mengalir sungai-sungai bisa kita lihat di negeri ini. Banyak sungai-sungai di negeri ini. Dari sungai yang kecil-kecil sampai sungai yang besar-besar. Ini surga, tempat yang dijanjikan Allah. Di sana banyak buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan apapun yang kamu butuhkan ada. Itulah Indonesia. Bagaimana dengan neraka? Yang dikatakan neraka jahanam, yang dikatakan di sana minumannya air mendidih dan nanah. Bisa kita bayangkan kalau sebuah padang pasir yang sangat gersang nantinya ke depannya akan menjadi minuman air yang mendidih. Tidak usah saya jelaskan sekarang. Kenapa dikatakan minumannya air mendidih dan nanah? Nanah adalah simbol daripada penyakit. Maka di tempat itu akan terjadi banyak penyakit karena penduduknya banyak yang sakit dan tidak ada sebuah negara pun yang mau bekerja sama dengan negara tersebut karena dikatakan bahwa dan mulai terungkap bahwa negara tersebut adalah negara pembohong. Dan kalau para habib, para ahli kitab lainnya menyatakan bahwa surga itu yang seperti mereka ceritakan. Buktikan kepada saya bahwa surga itu ada. Jadi kalian kaum muslimin jangan gampang dibohongi. Islam berasal dari tanah Jawa. Pembawanya adalah Semar. Sekarang tajalli dari Semar itu sudah ada, yaitu Satrio Piningit Almaty Muhammad. Jadi Muhammad tidak terlahir di negeri Mekah, tapi di tanah Jawa. Yang terlahir di negeri Mekah adalah Nabi Nasrani Tabi'in, bukan orang Islam. Oke, paham? Bagaimana dengan neraka? Tadi sudah saya ceritakan, neraka jahanam. Bagaimana dengan neraka yang dikatakan oleh para ahli kitab? Manusia dibakar dan tidak pernah mati dan lain sebagainya. Allah tidak pernah sekejam itu. Allah maunya yang baik-baik saja. Jadi kalau ada sejarah yang mengatakan bahwa anaknya harus disembelih oleh bapaknya, itu perilaku penganut ajaran setan.
karena Allah tidak akan pernah menyuruh bapak untuk menyembelih anaknya. Harap direnungkan, harap dipakai logika yang jernih. Kalian umat muslim di Indonesia harus bisa menjadi pandai dan cerdas. Itulah salah satu syarat untuk Indonesia menjadi mercusuar dunia. Jadi tidak sekedar slogan dan kata-kata dan tidak sekedar mimpi, pasti akan terjadi. Jadi kalian generasi muda mulai sekarang, mulai berpikir jenis, mulai direnungkan apapun yang kalian dengar dan yang kalian terima. Maka mercusuar dunia bukanlah mimpi dan slogan semata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya tunggu subscribe kalian.